Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang neraca, lajur, dan laporan keuangan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Putri Dwi Utami dengan NIM 002, Andre Maulana Farhan 099, Umi Hoiriah 024. Yang pertama yaitu pengertian neraca lajur. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, dan yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Neraca lajur adalah lembaran kertas yang berisi data akuntansi yang biasanya berbentuk lajur atau kolom. Neraca lajur digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan dan juga memudahkan untuk proses pembuatan laporan. Bentuk neraca lajur terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan penempatan debit kredit. Selanjutnya, yaitu fungsi neraca lajur. Tujuan pembuatan neraca lajur yaitu yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Hal ini karena semua nominal yang ada pada buku besar bisa langsung terlihat di neraca tersebut tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak. Yang kedua yaitu sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Pada neraca saldo terdapat banyak data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Dan dengan adanya neraca lajur ini akan meringkas dan menggolongkan data yang ada pada neraca saldo. Yang ketiga yaitu meminimalisir kesalahan. Dengan menggunakan worksheet ini akan menjadi sarana meminimalisir kesalahan yang akan terjadi ketika membuat jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Dengan menggunakan worksheet akan menjadi bahan untuk memperkirakan hal yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan. Karena jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih mudah terlihat, adanya hal ini mampu menjadikan sarana bagi manajemen untuk memperkirakan hal yang mungkin berimbas pada kegiatan operasional. Selanjutnya, yang pertama, bentuk neraca lajur. Bentuk neraca lajur. Bentuk neraca lajur ada 3 macam. Akan tetapi yang sering digunakan yaitu neraca lajur 10 kolom dan 12 kolom. Neraca lajur dengan 12 kolom merupakan neraca lajur yang lengkap dikarenakan neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit. Perbedaan neraca lajur 10 dan 12 kolom terletak pada ada atau tidaknya kolom perubahan modal. Gambar-gambar neraca lajur yaitu seperti ini adalah contoh neraca 8 kolom. Ini adalah contoh neraca 10 kolom. Dan ini adalah bentuk neraca 12 kolom. Dua, cara membuat neraca lajur. Langkah-langkah membuat neraca lajur. Yang pertama, membuat format neraca lajur. Yang kedua, isi kolom nomor akun dan nama akun beserta saldo akunnya. Nomor 3, isi kolom jurnal penyesuaian. Nomor 4, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian.
Nomor 5 mengisi kolom neraca, dan yang keenam mengisi kolom laporan laba rugi. Ketiga yaitu laporan keuangan berdasarkan neraca jalur pada perusahaan jasa. Untuk pengertian laporan keuangan yaitu suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait. Selanjutnya, untuk laporan keuangan melalui neraca lajur yaitu tidak berbeda jauh dengan melalui neraca saldo. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan neraca lajur tinggal melihat kolom-kolom yang ada pada neraca lajur. Setelah neraca lajur selesai disusun, kolom-kolom laporan keuangan memuat semua data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan. Laporan laba rugi disusun dari kolom laporan laba rugi, dan neraca serta laporan ekuitas pemilik disusun dari kolom neraca yang ada pada neraca lajur. Jumlah modal pemilik yang tampak pada neraca lajur adalah saldo rekening yang belum memperhitungkan price dan laba rugi bersih. Apabila tidak terdapat investasi tambahan selama periode berjalan, maka jumlah ini merupakan saldo pada awal periode. Sedangkan untuk laporan ekuitas pemilik disusun sebelum neraca, sehingga jumlah saldo modal akhir tersedia untuk disajian pada neraca. Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode pelaporan. Berikut adalah contoh penyusunan laporan keuangan berdasarkan neraca lajur. Selanjutnya, berikut contoh penyusunan laporan keuangan berdasarkan neraca lajur yang ada di gambar di bawah ini. Dengan memakai sebuah neraca lajur, seorang akuntan dapat menyusun laporan keuangan sebelum ayat-ayat penyesuaian di jurnal dan dibukukan. Untuk laporan keuangan berdasarkan neraca lajur, ada 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan laba rugi yaitu laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba ataupun rugi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Untuk laporan perubahan modal yaitu laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik. Sedangkan untuk neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di room chat GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.